Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Audina. Perkenalkan, nama saya Marcelina. Perkenalkan, nama saya Insyira Mezaluna Ageng Pritami. Perkenalkan, nama saya Wina Stefania Iriani. Saya Suci Sutiasi. Perkenalkan, nama saya Putri Fadia. Perkenalkan, nama saya Imam Dewan Terwisesa. Perkenalkan, nama saya Hildatul Azmaria. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Menurut kalian, apa saja sih yang termasuk makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua makhluk hidup tersebut merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri. Makhluk hidup adalah organisme yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada bernapas. Semua makhluk hidup pasti memiliki ciri-ciri ini, yaitu bernapas. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, melakukan proses ini. Nah, dalam proses ini, makhluk hidup menyerap oksigen dari lingkungannya dan menghasilkan karbon dioksida. Makhluk hidup bernapas menggunakan alat-alat pernapasan. Alat pernafasan yang dimiliki setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Manusia dan hewan vertebrata bernapas dengan paru-paru, ikan dengan insang, cacing dengan kulit, sedangkan tumbuhan bernapas dengan stomata. Yang kedua ada bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik seluruh tubuh atau sebagian. Semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas. Manusia dan hewan membutuhkan sarana bantu untuk bergerak, yang disebut juga alat gerak. Contoh alat geraknya antara lain adalah kaki untuk berlari dan berjalan, sirip pada ikan untuk berenang, dan pada burung sayap untuk terbang. Sedangkan pada tumbuhan juga bergerak. Contohnya bunga yang tadinya kuncup menjadi mekar, dan contoh lainnya tingginya tanaman, tumbuhan yang tadinya pendek menjadi tinggi. Itu adalah salah satu contoh dari bergerak. Yang ketiga ada memerlukan makanan dan air. Makanan dan air diperlukan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi. Makanan yang dimakan harus mengandung zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Sebagian dari zat-zat makanan tersebut kemudian melalui proses pembakaran diubah menjadi energi. Yang keempat ada tumbuh dan kembang. Tumbuh merupakan suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk, dan penambahan ukuran ini tidak kembali kepada ukuran semula. Sedangkan kembang merupakan kata dasar dari berkembang, yaitu suatu proses pencapaian kedewasaan melalui dari bentuk atau keadaan yang sederhana. Dan setiap makhluk hidup pasti melewati itu. Yang kelima ada berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak dibedakan menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif dan secara tak kawin atau vegetatif. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan berkembang biak dengan cara melahirkan ataupun bertelur. Tumbuhan berkembang biak secara alami dan buatan. Perkembangan biakan alami pada tumbuhan yaitu dengan biji ataupun kawin dan tidak kawin. Misalnya membelah diri, spora. Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan, misalnya dengan mencangkok. Yang keenam ada peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi ataupun peka terhadap segala perubahan di sekitarnya. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali berbagai macam perubahan yang ada di sekitarnya. Sebagian kalian dicubit temannya, kalian pasti akan berteriak dan merasakan kesakitan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera seperti manusia, akan tetapi peka terhadap rangsangan. Sebagai contohnya, gerak menutup daun pada tumbuhan putri malu apabila menerima rangsangan ketika disentuh. Yang ketujuh ada beradaptasi. Semua makhluk hidup sudah semestinya beradaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi. Adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian diri terhadap alat-alat tumbuhannya. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan fungsi alat-alat tubuh. Adaptasi tingkah laku, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan tingkah lakunya.
Yang ke-8 ada mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Ekskresi merupakan pengeluaran zat-zat sisa yang dilakukan oleh kulit dan ginjal. Kulit akan mengeluarkan zat sisa yang dinamakan keringat, karena adanya kelenjar keringat di bawah kulit. Pengeluaran zat sisa sangat diperlukan untuk makhluk hidup, dikarenakan zat sisa bersifat racun yang apabila tidak dikeluarkan, maka zat sisa tersebut akan mengganggu kinerja tubuh. Jadi, kesimpulannya, makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri: bernapas, bergerak, memerlukan makanan dan air, tumbuh dan kembang, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, serta mengeluarkan zat sisa. Di sini, kakak menemukan makhluk hidup jenis hewan, yaitu ikan. Salah satu ciri makhluk hidup yang ada di ikan, yaitu bernafas. Bagaimana sih cara ikan itu bernafas? Ikan bernafas menggunakan insang. Jadi, ikan menarik air yang kaya akan oksigen untuk masuk ke dalam mulutnya dan akan diolah di insang. Kandungan oksigen itu nantinya akan langsung dialirkan ke seluruh bagian tubuh ikan. Sedangkan kandungan karbon dioksidanya akan dibuang melalui insang. Jadi, ikan membuka penutup insang dan mengalirkan air yang mengandung karbon dioksida itu keluar. Maka dari itu, sering sekali kita melihat ikan yang mengeluarkan gelembung-gelembung air. Ada juga kucing yang bernafas menggunakan paru-paru melalui hidungnya. Selain ikan dan kucing yang melakukan pernafasan, makhluk hidup lainnya seperti manusia dan tumbuhan juga melakukan pernafasan. Tapi tentunya alat pernafasan para makhluk hidup itu berbeda. Hanya beberapa makhluk hidup saja yang memiliki kesamaan pada alat pernafasannya. Di sini ada makhluk hidup hewan, yaitu monyet. Bagaimana mereka bergerak? Seperti halnya semua makhluk hidup memiliki alat penggerak atau alat gerak yang digunakan untuk mendorong diri dari satu tempat ke tempat yang lainnya, untuk mencari makan, berimigrasi, berburu, membangun sarang, menghindari diri dari predator, atau mengintai mangsa yang berupa tangan dan kaki. Di sini ada makhluk hidup monyet lagi yang dijadikan contoh gambaran bahwa makhluk hidup itu juga membutuhkan makan dan minum, seperti biasa pada umumnya, karena mereka membutuhkan tenaga untuk melakukan segala aktivitasnya. Selain itu, berfungsi untuk bertahan hidup, serta berkembang dan bertumbuh menjadi lebih dewasa. Selanjutnya, kakak akan membahas materi tentang tumbuh dan berkembang pada tumbuhan kacang hijau. Seperti apa sih pertumbuhan dari tumbuhan kacang hijau? Nah, kakak akan menjelaskan dari hari pertama. Pada hari pertama, belum ada pertumbuhan pada kecambah. Pada hari kedua, mulailah tumbuh akar dan batang. Pada hari ketiga, batang akan semakin bertumbuh. Nah, pada hari keempat, mulailah nih tumbuh daun-daun kecil. Pada hari kelima, batang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dan pada hari keenam, batang bertumbuh semakin tinggi dan daun pun semakin melebar. Nah, adik-adik, selain tumbuhan kacang hijau, tumbuh dan berkembang ada juga loh pada manusia dan hewan. Selanjutnya berkembang biak. Sebagai contoh, kita ambil hewan gajah. Kita pasti pernah melihat hewan gajah lewat TV ataupun secara langsung. Terkadang kita menemukan gajah tetapi berukuran kecil, atau biasa kita sebut sebagai anak gajah. Nah, anak gajah ini adalah sebagai salah satu contoh dari hasil perkembangbiakan hewan gajah. Gajah berkembang biak dengan cara melahirkan, atau bisa kita sebut juga sebagai vivipar. Jadi, calon anak gajah tersebut akan berkembang di tubuh sang induk betinanya saat proses kehamilan berlangsung. Gajah memiliki masa kehamilan yang cukup lama, yaitu 18 hingga 22 bulan.
Oke adik-adik, di sini ada tumbuhan putri malu. Nah, tumbuhan putri malu ini akan kita jadikan contoh sebagai ciri-ciri makhluk hidup yang peka terhadap rangsangan. Bagaimana sih putri malu menerima rangsangan tersebut? Oke, ketika kita sentuh daun putri malu tersebut, dia akan mengantuk. Nah, gerakan tersebut adalah membuktikan dia peka terhadap rangsangan. Nah, setiap makhluk hidup ini, seperti hewan, manusia, itu memiliki kemampuan menanggapi rangsangan dengan cara yang berbeda-beda adik-adik. Adapun hewan pelikan. Di sini hewan pelikan termasuk hewan dengan jenis adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk dan alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Seperti hewan pelikan yang habitatnya terdapat di pantai atau muara sungai. Dengan habitatnya tersebut, hewan pelikan harus bisa beradaptasi dengan memiliki paruh yang panjang dan berkantung besar yang berfungsi untuk menampung ikan hasil tangkapannya. Pelikan juga hidup secara berkelompok. Kaki mereka berbentuk lebar dan bersaput yang berfungsi untuk mencari makanan. Itulah cara adaptasi hewan pelikan agar mereka dapat bertahan hidup. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tanaman puring. Tanaman puring biasanya melakukan pengeluaran atau zat ekresi dengan stomata. Stomata biasanya menutup diri atau membuka diri pada saat terkena sinar matahari. Sedangkan yang dikeluarkan adalah kelebihan air yang membentuk uap air. Dan kalian bisa lihat di video itu bahwa di atas tanaman puring atau tepatnya di atas daunnya terdapat rintik-rintik air dan itu berasal dari zat ekresi pada tanaman puring tersebut. Setelah itu, uap air akan melalui proses penguapan. Selain tanaman puring, manusia dan hewan juga berekresi atau mengeluarkan zat sisa. Contohnya seperti manusia ialah mengeluarkan keringat, atau membuang air besar maupun membuang air kecil. Contoh pada hewan pun juga sama, mereka juga membuang air besar maupun membuang air kecil. Sekian penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.